Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Ya, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ibadah kurban. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, marilah kita berdoa supaya nanti ilmu yang akan kita dapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita kali ini adalah ibadah kurban. Tentu kalian semuanya sudah pernah dong melihat proses penyembelihan hewan kurban, atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah berkurban. Ya, kalau yang sudah ya alhamdulillah ya. Nah, langsung saja dalam bab ini nanti kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Di antaranya adalah pengertian dalil dan hukumnya, kemudian ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, serta apa hikmah berkurban. Kita mulai dari definisi kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yaqrobu. Kurban yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban sama dengan orang yang dekat kepada Allah. Pengertian syariatnya, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, hati-hati yang mau berkorban. Jangan foto kemudian diupload di status ya. Takutnya di sini malah tidak hanya semata-mata karena Allah. Ya, selanjutnya ada nggak sih dalil tentang kurban? Ya, tentu saja ada ya, banyak malah. Ada dalil dari Al-Quran, juga ada dari hadis Nabi. Ya, saya ambilkan salah satu dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, tugas kalian silahkan mencari dalil lain ya, selain yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, selanjutnya hukum berkurban. Meskipun ada mazhab yang mengatakan bahwa hukum berkurban itu wajib, tetapi para jumhur ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya ibadah ini ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, maka dari itu marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mewujudkannya. Marilah kita menabung untuk bisa membeli hewan kurban untuk dirayakan pada hari raya Idul Kurban nanti atau Idul Adha yang akan datang. Ya, semoga kita semuanya juga bisa berkurban nantinya ya. Amin. Ya, sebelum kita melaksanakan kurban, paling tidak kita juga harus mengetahui dulu nih ketentuan hewan kurban. Minimal itu ada 3 ketentuan hewan kurban yang harus kita ketahui. Yang pertama, jenis dan syarat hewan yang bisa kita kurbankan. Yang kedua, kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, bagaimana pembagian daging kurban. Yang pertama, jenis dan syarat hewan kurban. Jadi dalam berkurban kita tidak boleh sembarangan berkurban. Ya, jadi hewan yang boleh kita korbankan itu adalah harus berupa hewan ternak. Di antaranya bisa berupa unta, sapi, kambing, atau kerbau.
Jadi tidak boleh hewan-hewan lain. Nah, kalau jenisnya sudah sesuai hewan itu harus memenuhi syarat. Nah, syarat yang pertama ini, hewan ini harus cukup umur atau tidak boleh terlalu kecil. Yang kedua, hewan kurban juga harus sehat dan tidak boleh cacat. Ini dia beberapa kriteria hewan kurban yang saya ambilkan dari websitenya nuklir.id. Jenis hewan domba usia minimalnya yaitu 1 tahun. Kambing usia minimalnya yaitu 2 tahun. Kemudian kerbau usia minimalnya yaitu 2 tahun. Dan unta wushu usianya minimal 5 tahun. Ketentuan yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dilaksanakan pada 2 waktu. Yang pertama pada hari raya Idul Adha, dan ini pun hanya boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan pembagian hewan kurban, di sini ada 2 item yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembagian hewan. Yang pertama yaitu pembagian daging kurban. Hanya boleh dibagikan dalam keadaan mentah. Yang kedua mengenai jumlahnya ini saya nukilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama, pembagian daging kurban itu bisa dilakukan untuk 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3. Yang kedua, 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 untuk masyarakat, atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Ini kalau misalkan daging kurbannya berlimpah ya. Jadi kalau misalkan dibagikan langsung semuanya malah jadi mubazir. Maka boleh ini disimpan dulu untuk dibagikan ya pada saat nantinya. Kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya untuk menyembelih hewan kurban itu sama dengan tata cara penyembelihan hewan pada bab sebelumnya. Cuma di sini saya akan menyampaikan beberapa sunah-sunah dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hendaklah menjaga adab dalam penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, hendaklah pemilik kurban menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung penyembelihan. Jadi kalau misalkan kalian berkurban, sebaiknya kalian berada di tempat penyembelihan kurban, kalau bisa menyembelih sendiri. Yang ketiga, hewan kurban dia hadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kiri. Yang selanjutnya menyebut asma Allah dan berdoa. Nah, itu merupakan sunah-sunah dalam penyembelihan hewan kurban. Ya, berikut saya tampilkan tata cara penyembelihan hewan kurban supaya halal dan higienis. Saya ambil dari Kementerian Agama. Ini dari website Kementerian Agama. Yang pertama seperti biasa, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang kesembilan, jaga kebersihan daging kurban. Dan ini dianjurkan, daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Yang terakhir dari pembahasan kita adalah hikmah berkurban. Apa sih sebenarnya hikmah dari berkurban? Ngapain kita perlu repot-repot berkurban segala? Ada 6 poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Yang terakhir, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena awal mula sejarah berkurban itu bermula dari Nabi Ibrahim ya.
Ya, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jangan lupa untuk tugasnya mencari dalil lain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.